Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin Albana, mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara. Saya di sini akan mempresentasikan pengerjaan tentang pipe distribusi sampling, penafsiran parameter, dan pengujian hipotesa. Ada 3 subbab dalam materi ini, yaitu yang pertama adalah distribusi sampling, yang kedua adalah penafsiran parameter, dan yang ketiga adalah pengujian hipotesa. Sebelum memasuki distribusi sampling, kita harus mengetahui dulu tentang apa itu populasi dan sampel. Jadi populasi adalah keseluruhan pengamatan yang ingin diteliti. Banyak pengamatan dalam populasi disebut ukuran populasi dan dinyatakan dengan lambang huruf N besar. Populasi sendiri ada 2 jenis, yaitu terbatas yang N-nya diketahui dan tidak terbatas yang N-nya tidak diketahui. Sifat yang diamati atau karakteristik contohnya seperti jenis kelamin, umur, dan lain-lain. Parameter populasi atau hasil pengukuran karakteristik populasi contohnya seperti mean, standar deviasi dan variasi, dan lain-lain. Sedangkan sampel sendiri adalah bagian dari populasi dengan karakteristik yang sama. Banyak pengamatan dalam sampel disebut ukuran sampel dan dinyatakan dengan lambang N. Sampel ada 2 jenis, yaitu sampel besar N dengan N lebih besar dari sama dengan 30 dan sampel kecil dengan N kurang dari 30. Karakteristik dan statistik sampel atau hasil pengukuran sampel sama dengan populasi. Catatan, ukuran sampel boleh sama dengan ukuran populasi, tetapi ukuran sampel tidak boleh melebihi ukuran populasi. Yang kedua adalah sampel yang baik itu seperti memperhatikan keacakannya, ukuran, teknik penarikan sampel yang sesuai, dan memberikan gambaran tepat sesuai populasi. Yang ketiga adalah penarikan sampel ada 2 cara, yaitu tanpa pemulihan yang dimana data tidak dikembalikan lagi, dan dengan pemulihan yang dimana data dikembalikan lagi. Bisa dilihat ciri-ciri dari parameter populasi dan statistik sampel. Untuk rata-rata dalam parameter populasi itu dilambangkan dengan huruf ini atau bisa dikatakan dengan mu. Lalu untuk statistik sampel dilambangkan dengan X tanda strip di atas, itu dinamakan X bar. Lalu selisih 2 rata-rata untuk parameter populasi mu1 kurangi mu2 itu nilainya mutlak. Sedangkan statistik sampel itu X bar 1 dikurangi X bar 2 itu nilainya juga mutlak. Lalu standar deviasi sama dengan simpangan baku. Untuk parameter populasi dengan lambang ini yang namanya sigma. Sedangkan untuk statistik sampel itu dilambangkan dengan huruf S. Lalu varian sama dengan ragam untuk parameter populasi itu dengan lambang sigma kuadrat dan statistik sampel dengan S kuadrat. Untuk proporsi parameter populasi menggunakan lambang P. Sedangkan untuk statistik sampel menggunakan huruf P bar. P dengan tanda strip di atas. Dan untuk selisih 2 proporsi parameter populasi menampilkan P1 kurangi P2 sesuai dengan nilai yang mutlak, dan statistik sampel dengan P1 kurangi P2 yang sama-sama nilainya mutlak juga. Lanjut kita masuk ke materi distribusi sampling. Distribusi sampling merupakan distribusi probabilitas dari suatu statistik yang terdiri dari seluruh kemungkinan rata-rata hitung sampel dari suatu ukuran sampel tertentu pada populasi dan dihubungkan dengan setiap rata-rata hitung sampel. Distribusi sampling sendiri memiliki 4 jenis, yaitu sampling rata-rata, sampling proporsional, sampling proporsi,
sampling beda 2 rata-rata, sampling beda 2 proporsi. Yang di sini kita akan paparkan adalah sampling rata-rata dan sampling proporsi. Untuk yang pertama, distribusi sampling rata-rata. Distribusi ini berasal dari besaran rata-rata yang muncul dari sampel. Notasi dalam bisa dilihat N kecil itu sampel, N besar itu populasi. Lalu seperti tadi X bar rata-rata sampel, mu untuk rata-rata populasi. Lalu S untuk standar deviasi sampling, sigma untuk standar deviasi populasi. Ini mu X bar itu rata-rata pada distribusi sampling rata-rata. Sedangkan untuk sigma X bar itu standar deviasi pada distribusi sampling rata-rata. Bisa dilihat rumus distribusi sampling rata-rata. Ada populasi tidak terbatas dan populasi terbatas. Untuk populasi tidak terbatas itu ukuran sampel per ukuran populasi itu kurang dari sama dengan 5%. Sedangkan untuk populasi terbatas itu ukuran sampel per ukuran populasi lebih dari 5%. Untuk rata-rata di populasi tidak terbatas, rumusnya adalah mu X bar itu sama dengan mu. Sama seperti populasi terbatas itu sama seperti populasi tidak terbatas. Lalu standar deviasi rumusnya sigma X bar sama dengan sigma per akar N. Sedangkan untuk populasi terbatas itu sigma X bar sama dengan sigma per akar N kali FK. FK itu yaitu faktor koreksi. Untuk koreksi sendiri rumus asalnya adalah akar N besar kurangi N kecil per N besar min 1. Lalu untuk nilai baku dari populasi tidak terbatas dilambangkan Z. Untuk nilai baku Z sama dengan X bar dikurangi mu X bar per sigma X bar. Sedangkan untuk populasi terbatas sama. Misal contoh ini, sebuah perusahaan mainan memproduksi mobil-mobilan dengan remote control menggunakan 2 baterai. Rata-rata umur baterai pada produk ini 35 jam. Distribusi umur baterai mendekati distribusi probabilitas normal dengan standar deviasi 5,5 jam. Sebagai bagian di program pengujian, diambil sampel sebanyak 25 baterai. Hitunglah probabilitas umur baterai 36 jam dan probabilitas umur baterai antara 34,5 dan sampai 36 jam. Jadi diketahui mu bar X sama dengan mu itu kan tadi sama, itu sama dengan 35. Lalu ada sigmanya itu sama dengan 5,5 jam standar deviasi. Lalu N kecilnya itu 25. Yang ditanyakan itu probabilitas X bar lebih dari 36 dan probabilitas antara X bar, berarti X bar antara 34,5 dan 36. Jadi kita lihat sesuai rumus tadi sigma X sama dengan sigma per akar N. Jadi dimasukkan tadi 5,5 per akar 25. Akar 25 itu 5,5 bagi 5 sama dengan 1,1. Nah, terus untuk menentukan Z itu rumusnya tadi X bar min mu X bar per sigma X. Jadi X bar tadi 36, X bar tadi 36 dikurangi 35 yang iya benar 35 per 1,1. Itu hasilnya 0,91. Nah, bisa dilihat di tabel Z 0,91. Jadi kita bisa lihat kalau cara membacanya adalah mulai dari sisi kiri dulu. Sisi kiri 0,9 sisi kiri, lalu kita cari satuannya yang 0,01 dari atas, turunkan
Nah, ada kesamaan di sini. Jadi 0,91 itu sama dengan 0,3186. Lihat dari grafik tabel Z, ini luas sebelah kanan kan 0. Sebelah kanan ini 0, sebelah kanan. Nah, luas antara O kurangi Z itu ini tadi 0,3186. Nah, sisanya tadi itu, jadi 5000 dikurangi 0,3186 itu sama dengan 0,1814. Jadi kesimpulannya 25 baterai yang dipilih, probabilitas sumber baterai lebih dari 3 Fibonacci adalah sebesar 0,1814 atau 18,14%. Lalu tadi yang B, probabilitas sumber baterai antara 34,5 dan 36 jam. Sama seperti tadi. Tapi kita menentukan Z1 dulu. Z1 dulu sama dengan X bar kurangi mu bar X per sigma X bar. Tadi sama 34,5 kurangi 35 per 1,1 ya minus 0,45. Bisa dilihat ini nomornya 0,4. Lalu kita lihat di sini 0,5, lalu kita turunkan 0,1736. Lalu kita untuk Z2 sama seperti rumusnya Z1 tadi, dengan hasil yang sama seperti pada bagian A tadi, 0,91 sendiri sama dengan 0,3186. Lalu dibuat dalam bentuk grafik. Pas antara Z1 min 0 itu 0,1 tadi 0,1736 ditambah dengan luas 0 min Z2 itu 0,3186, hasilnya 0,4922. Jadi kesimpulannya, dalam baterai yang dipilih, probabilitas umur baterai antara 34,5 dan 36 jam adalah sebesar 0,4922 atau 9,22%, hampir 50%. Lalu yang kedua adalah distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling ini yang statistik sampelnya merupakan proporsi sampel. Notasinya hampir sama seperti distribusi sampling rata-rata, cuma hanya saja ya bedanya ini proporsi di mu X per N rata-rata pada distribusi sampling proporsi dan sigma X per N standar deviasi pada distribusi sampling proporsi. Secara rumus hampir sama secara rumus, cuma bedanya pada standar deviasi ini bisa dilihat rumusnya sigma X per N sama dengan akar pi. Di sini kita memakai pi, di sini pi 1 min pi ini khusus per N kecil. Nah, ini yang populasi terbatas juga sama, populasi terbatas dengan tambahan faktor tadi. Untuk nilai baku itu Z sama dengan X per N kurangi pi X per N per sigma X per N, sama. Nah, jika nilai pi dari populasi tidak diketahui, dalam hal ini pi dianggap sama dengan 0,5, yaitu nilai pi 1 min pi maksimum, yang maksimum ya. Ini ada contoh soal. Jadi seorang pemilik toko kaset menemukan 20% dari pelanggan masuki tokonya melalui melakukan pembelian. Suatu pagi 180 orang yang dianggap sebagai sampel acak dari semua pelanggan masuki toko. Ditanyakan berapa probabilitas pelanggan yang membeli kurang dari 15%. Jadi N kecil tadi sampelnya tadi 180 orang. Lalu Pi yang membeli tadi 20%. Kita per 100 jadi 0,20. Ditanyakan tadi probabilitas pelanggan membeli kurang dari 15%. Berarti pi X per N kurang dari 15%. Jadi jawabannya pi tadi sama pi X per N itu sama dengan pi, jadi sama 0,20. Lalu tadi menggunakan rumus yang
sigma X per N, tapi yang yang bukan tanpa faktor. Angkanya masukkan dengan hasil ini seperti ini. Lalu Z tadi sama dengan ini, Z 0,15 sama 20 ya. Nah, hasilnya ini 1,68. Kita cari di sini di tabel Z 1,6 di sini, lalu kita mencari satuan 0,08 di sini, lalu kita turunkan. Ketemu 0,4535. Dibuat grafik. Lalu sebelah kiri O ini itu 5000, lalu Z min 0-nya tadi 1,68, jadinya 0,4535 dikurangi, nah ini akhirnya hasil akhir 0,0465. Jadi probabilitas bahwa di antara 180 orang yang masuk ke toko pelanggan yang membeli kurang dari 15% itu sebesar 0,0465 atau 4,65%. Lalu kita memasuki subbab baru. Ini subbab yang kedua adalah penafsiran parameter. Penafsiran parameter sendiri merupakan dasar dari 4 jenis sampling tadi yang di dalam distribusi sampling. Jadi itu merupakan menjadi dasar dalam penafsiran parameter. Sampel diambil bertujuan memperoleh informasi tentang parameter populasi. Ada dua cara, yaitu penafsiran dan pengujian hipotesa yang nanti di subbab ketiga. Parameter di sini bersifat abstrak atau teoritis karena sering tidak diketahui, sedangkan statistik bersifat empiris atau nyata karena dapat dihitung dari sampel. Dalam penafsiran parameter itu ada sifat penduga, yang sifatnya itu tidak bias, efisien, dan konsisten. Sama seperti distribusi sampling, penafsiran memiliki 4 jenis, yaitu penafsiran rata-rata, penafsiran proporsi, penafsiran selisih rata-rata, dan penafsiran selisih proporsi. Tapi yang kita bahas di sini adalah penafsiran rata-rata dan penafsiran proporsi. Jadi yang pertama adalah penafsiran rata-rata. Rata-rata populasi di sini ditaksir oleh rata-rata sampelnya, di mana simpangan baku populasi atau sigma diketahui dari dan populasinya berdistribusi normal. Ada beberapa rumus di sini, ada 3 rumus. Seperti rumus pertama ini, X bar dikurangi ZA per 2 kali A per akar N kurang dari mu kurang dari X bar plus Z A per 2 kali A per akar N. Jadi rumus ini berlaku untuk sampel besar yang sampelnya lebih dari 30 dari populasi yang tidak besar. Jadi N besar itu tidak terbatas. Dan juga N sampel per populasi itu kurang dari 0,05. Jadi tidak menggunakan faktor koreksi. Sedangkan yang kedua ini menggunakan faktor koreksi yang dimana berlaku untuk sampel besar sama tapi dengan populasi terbatas. Jadi hanya tidak lebih, dan sampel per populasi itu lebih dari 0,05. Makanya menggunakan faktor koreksi. Sedangkan yang rumus ketiga ini adalah untuk sampel kecil kurang dari 30 dan simpangan bakunya tidak diketahui. Sigmanya sendiri tidak diketahui, jadinya dipakai S, simpangan baku dari sampel. Jadi rumusnya tadi ini adalah X bar dikurangi T per 2. Pengganti sigma tadi adalah S. Jadi S per akar N kurang dari mu kurang dari X bar plus TA per 2 kali S per akar N. Contoh soalnya adalah ini. Pola konsumsi seorang sangat dipengaruhi oleh jumlah pendapatannya. Seorang mahasiswa mencoba mengetahui berapa rata-rata pengeluaran untuk susu dan roti pada kalangan masyarakat berpendapatan di atas 5 juta per bulan.
Jadi sampel diambil 200 orang seperti perumahan L di Jakarta. Hasil penelitian bahwa rata-rata pengelolaan susu roti 800.000 per bulan dengan simpangan baku 120.000. Tersebut maka dicari interval taksiran rata-rata untuk pengelolaan susu dan roti dengan level coverage 95%. Jadi diketahui bahwa sampelnya tadi 200 orang, N kecil 200 orang, lalu X-bar-nya sendiri 800, lalu SD 120 tadi untuk menggantikan sigma, lalu confidence levelnya 95%. Ditanyakan tadi kan interval rata-rata. Jadi Z per 2 tadi sama dengan 0,95 per 2. Karena 95 dibulatkan ke per 100 jadinya 0,95. Ini menjadi 0,4750. Bisa dia 0,4750 di sini. 4750. Ini 1,9. Ini bisa ketemu nih 450. Nah, kita lihat 16. Jadi 1,9 tambah 0,06 jadi 1,96. Lalu X-bar kurangi ZA tadi sama, tinggal dimasukkan angka-angkanya. 100 kurangi 1,96 kali 120 per akar 200 kurang dari mu kurang dari 800 plus 1,96 kali 120 per akar 200. Jadi hasilnya adalah 783,36 kurang dari mu dari 81,64. Jadi tingkat signifikansi 5%. Nilai pengeluaran untuk susu rata-rata intervalnya pada harga segini. Lanjut kita ke penafsiran parameter yang kedua, yaitu penafsiran proporsi. Penafsiran proporsi memiliki distribusi sampling yang bersifat normal dan nilai rata-rata distribusi proporsi sampel merupakan penduga tidak bias bagi proporsi populasi. Itu menurut statistika untuk ekonomi dan kemandirian dalam buku karya Suharyadi. Jadi rumusnya ini yang paling utama sendiri adalah ini P kurangi ZA per 2 akar P 1 min P ini khusus kurung per N sama kurang dari Pi. Ya, sekarang kita pakai Pi, untuk proporsi pakai Pi kurang dari P plus ZA per 2 akar P 1 min P khusus per N. Standar deviasi proporsi untuk populasi itu tidak terbatas, jadi sampel per populasi itu kurang dari 0,05. Jadi SP sampel tadi pengganti sigma, jadi sama dengan P1 min P per N min 1, ada tambahan min 1-nya. Jadi kalau untuk populasi terbatas yang N kecil sampel per populasi itu lebih dari 0,05 itu menggunakan faktor koreksi seperti tadi. Nah, di mana P X per N. Lanjut. Kita ada contoh soal. Jadi Bank Sunshine mengeluarkan fasilitas baru untuk kemudahan konsumen dan transaksi. Fasilitas baru tersebut adalah kartu debit tanpa password dibandingkan di banyak tempat belanja. Survei dilakukan pada tahun Januari 2011 terhadap 1.500 prime customer. Mereka diberikan pilihan untuk menggunakan atau tidak. Ternyata hasil survei bahwa 600 orang setuju, sisanya tidak. Tingkat kepercayaan 99%, interval taksiran untuk proporsi pelanggan. Tanyakan itu. Jadi sudah diketahui bahwa sampelnya sendiri itu 1.500, cukup banyak namanya. Lalu X-nya sendiri yang menandakan orang setuju itu 600. Maka P tadi kan rumusnya X per N. Jadi dimasukkan saja tadi X-nya 600, N-nya 900 jadinya 0,4. Lalu dimasukkan lagi 1 min P, dia hasilnya 0,6 dengan
kepercayaan 99%. Jadi sisanya 1%. Jadi dimasukkan saja untuk mencari Z. ZA per 2A-nya tadi 0,99 di per 100 jadinya 0,99 per 2 sama dengan 0,4950. Kita cari 0,4950. Kalau tidak ada 0,4950, cari yang paling terdekat. Paling terdekat itu antara ini dan ini, tapi yang paling dekat ini paling dekat, yaitu 2,5 dan 0,08. Jadi jumlahnya 2,5 plus 0,08 itu sama dengan 2,58. Lalu rumus rumus proporsi ini dimasukkan B min ZA, ini angkanya tinggal dimasukkan. Lalu hasilnya 0,37 kurang dari P kurang dari 0,43. Jadi taksiran proporsi pelanggan yang setuju dengan penggunaan kartu debit tanpa password adalah 37% sampai 43%. Jadi ini tinggal diubah ke persen. Jadi 3,7 jadinya 37%. Lalu kita mulai masuk ke subbab yang ketiga. Ini adalah subbab pengujian hipotesa. Pengujian hipotesa sendiri merupakan asumsi atau anggapan benar atau salah mengenai suatu hal untuk menjelaskan suatu hal tersebut sehingga perlu menjelaskan lebih lanjut. Hipotesis itu hanyalah jawaban sementara yang masih perlu diuji kebenarannya melalui fakta-fakta. Jadi hipotesis itu jenisnya juga sama seperti sebelum-sebelumnya, seperti distribusi sampling itu sama, punya 4 jenis, yaitu hipotesis itu yang pertama rata-rata, kedua proporsi, ketiga selisih rata-rata, yang keempat selisih proporsi. Tapi yang di sini kita akan bahas adalah hipotesis rata-rata dan hipotesis selisih rata-rata. Dalam hipotesis itu ada dua hipotesis, yaitu hipotesis 0 atau inisialnya adalah H0 dan hipotesis alternatif atau HA, yaitu lawannya HO sendiri. Hipotesis 0 itu variabelnya bebas, tidak mempunyai variabel terkait terikat, lalu memprediksi tidak adanya perbedaan antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Untuk hipotesis alternatif atau lawan H atau HA, variabel bebas mempunyai variabel terikat dalam populasi. Prediksi adanya perbedaan antara satu kondisi dengan kondisi lain. Jadi contohnya H0 itu sama dengan rata-rata nilai bahasa Inggris mahasiswa kelas A sama dengan rata-rata mahasiswa kelas B. Untuk HA, lawannya dari HO, maka kebalikannya, yang dimana di HO itu sama, ini sama, di HA itu jadi tidak sama, karena kebalikannya. Kita masuk ke uji hipotesis rata-rata. Uji hipotesis rata-rata ini pengujian mengenai hipotesis rata-rata suatu populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Jadi langkahnya bisa dikatakan cukup panjang untuk yang uji hipotesis ini. Jadi bisa lihat ini langkahnya. Pertama dirumuskan hipotesis dulu. Karena hipotesis itu memerlukan dua pihak. Makanya bisa lihat pengertian sama uji ada dan uji satu pihak kanan dan uji satu pihak kiri, dan juga uji dua pihak. Jadi ada 3. Dengan ini H0 dibagi mu itu mu 0, A dibagi mu tidak sama dengan mu 0, dan gitu sebaliknya. Lalu yang kedua adalah perhitungnya Z-stat dan T-stat. Jadi yang tabel tadi itu baru Z-stat ya. Jadi saat ini bisa dalam materi yang hipotesis ini bisa menggunakan Z-stat yang tabel Z tadi atau pakai
tabel T. Jadi di antara dua tabel itu. Dengan Z tadi, bila populasinya terbatas, N dan N kecil diketahui, dan N per ya sama N per, jadi sampel per populasi itu lebih dari 0,05, maka gunakan faktor koreksi tadi. Namanya adalah Z sama dengan expect min mu per sigma per akar N, lalu dimasukkan kali faktor koreksi. Bila populasinya terbatas atau sampel per populasinya kurang dari sama dengan 0,05 atau tidak terbatas, populasinya sendiri tidak diketahui, maka rumusnya pakai Z sama dengan X bar min mu per A per akar N. Jadi tanpa menggunakan faktor koreksi. Karena sampel per populasi itu kurang dari sama dengan 0,05. Lalu perhitungan T, yang T bila populasinya terbatas N atau N kecilnya diketahui dan N jadi sampel per populasinya lebih dari 0,05 pakai faktor koreksi. Jadi ya kurang lebih sama seperti perhitungan Z, kurang lebih. Cuman ada perbedaan sedikit ini. DF sama dengan N-1. Perbedaannya di sini. Sisanya sama seperti perhitungan Z. Nah, ada keterangan bila standar deviasi populasi sigma tidak diketahui dapat diganti dengan standar deviasi sampel. Jadi jika sigma di dalam populasi itu tidak ada atau tidak diketahui, bisa diganti dengan deviasi sampel yang lambangnya S. Nah, ini ketiga itu menentukan batas daerah tadi. N sampel lebih dari 30 itu dengan nilai Z. N kurang dari 30 dengan nilai T yang dari kebebasan. Menggunakan alfa dengan signifikansi ada penolakan. Jadi ada ini uji dua pihak, uji satu pihak kanan, ini pihak kanan, nah ini pihak kiri. Dari yang dihajar adalah penolakan H0. Jadi ini hasilan ini itu adalah penolakan H0. Yang dimana penolakan H0 itu berarti HA. Mohon maaf kalau mungkin salah ya. Lalu keempatnya adalah menentukan kriteria penerimaan atau penolakan. Untuk uji dua pihak itu begini. Untuk uji satu seperti ini. Dan uji satu pihak, ini pihak kanan, yang ini pihak kiri. Jika lebih dari di pihak kanan, kalau Z lebih dari Z awal, itu H0-nya ditolak. Sedangkan untuk pihak kiri Z kurang dari min Z, itu H-nya ditolak. Nah, nilai Z bisa diganti dengan nilai T jika sampel kurang dari 30. Nah, yang kelima itu adalah bandingkan nilai Z atau T yang ada pada tabel tadi dengan Z atau T tabel. Jadi dibandingkan dengan tabel Z tadi yang sudah dilihat tadi, kita disimbolkan apakah H0 tidak dapat ditolak atau ditolak berdasarkan kriteria penerimaan atau penolakan. Yang paling utama di uji hipotesis ini adalah ini, pentingnya dapat ditolak atau tidak itu. Nah, yang keenam adalah membuat kesimpulan. Di secara keseluruhan tadi, sekarang ada contoh. Jadi pimpinan perusahaan sepeda motor bahwa 90% dari barang-barang yang dihasilkan termasuk kualitasnya sangat standar. Untuk membuktikan pernyataan itu, penelitian dilakukan pada 250 sepeda motor
Kebebasan tersebut ternyata 16 buah sepeda dinyatakan rusak. Lalu ujilah pernyataan dengan taraf signifikan 5%. Jadi dari awal sampelnya sendiri 250 dengan signifikansi tadi alfa 5% dan dan X itu sebenarnya hasil dari 250 kurangi 16, jadinya hasilnya 234 X. H0 bagi pi itu 0,9, tapi HA itu tidak bisa bagi pi itu tidak sama dengan 0,9. Jadi Z sama dengan tadi rumusnya X per N min pi per akar pi 1 min pi per, ya begitu, makanya dimasukkan hasilnya menjadi Z sama dengan 1,8974. Lalu tadi Z ZA per 2 seperti biasa dengan hasil 0,475 kita cari saja. Hasilnya adalah 1,96 sama seperti tadi. Lalu ada kriteria ujinya. Kriteria ujinya adalah memakai kriteria uji dua pihak. Z kurang dari min Z per 2 atau Z lebih dari Z per 2 dengan H0 ditolak, atau min Z per 2 kurang dari Z kurang dari Z per 2 dengan H0 tidak dapat ditolak. Jadi ini daerah penolakan HO yang di sini, bagian ini. Lalu ini daerah penerimaan HO dan ini daerah penolakan HO H0. Jadi yang ini, yang saya arsir ini adalah daerah penolakan H0. Nah, jadi hasilnya ternyata adalah tidak dapat ditolak hasilnya. Dan tingkat signifikansi 5%, ternyata penyelesaian bahwa 90% dari perbedaan yang dihasilkan termasuk kualitas standar adalah benar. Jadi bisa dipastikan adalah benar. Lalu kita masuk ke yang kedua adalah uji hipotesis selisih rata-rata. Jadi uji hipotesis selisih rata-rata menguji hipotesis selisih rata untuk digunakan pada saat terdapat pada dua rata-rata hitung. Uji hipotesis ini dimasukkan untuk mengetahui apakah perbedaan rata-rata tersebut berasal dari sebuah populasi atau tidak. Misalnya jika X bar 1 dan X bar 2 maka rata-rata dari dua buah sampel yang berukuran besar, maka ukuran X N1 dan N2 maka selisih sampling selisih rata-rata mendekati distribusi normal. Rumusan hipotesisnya adalah memakai uji dua pihak dengan H0 bagi mu1 itu sama dengan mu2, tapi ya HA bagi mu1 itu tidak sama dengan H2. Jadi yang kriterianya lalu ini yang uji pihak kanan dan uji pihak kiri hampir ya sama seperti uji hipotesa yang tadi, yang rata-rata. Ya hampir sama. Nah ini keterangan untuk sampel kecil diubah Z menjadi T. Untuk proporsi ubah mu menjadi pi. Jadi di sini mu diubah menjadi pi. Nah rumus itu adalah mu st itu adalah selisih rata-rata. Kemudian mi1 kurangi mi2 dengan rumusnya yang ini, sigma SR atau ST itulah sama dengan sigma 1 kuadrat
per N1 plus sigma 2 kuadrat per N2. Bisa dilihat rata-rata populasi. Nah, ini dengan rumus sampel besar dengan N lebih dari 30. Lalu Z, untuk mencari Z adalah rumusnya adalah X bar 1 kurang X bar kuadrat dikurangi mu ST per sigma ST. Nah, jika sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat tidak diketahui, maka sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat tidak diketahui, maka Z-nya itu sama dengan apa ya? Pembilangnya sama, tapi penyebutnya beda. Penyebutnya menggunakan akar S. Jadi sigmanya tadi diganti S. S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2. Nah, untuk rumus kecil N atau ya sampelnya kurang dari sama dengan 30, itu bisa memakai T. Jadi T sama dengan X bar 1 kurangi X bar 2 dikurung min mu ST per sigma ST. Jika sigma sama tidak diketahui, tapi diketahui bahwa sigma 1 kuadrat tidak sama dengan ini, cukup hati-hati, tidak sama dengan sigma 2 kuadrat, maka yang rumus T itu pembilangnya sama, cuma penyebutnya tadi mirip seperti yang Z yang tidak diketahui sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadratnya. Nah, ini jika sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat tidak diketahui, tapi diketahui bahwa sigma 1 kuadrat itu sama dengan beda lagi rumusnya. Nah, sama dengan maka rumusnya S. S sama dengan N1 min 1 kali S1 kuadrat plus N2 min 1 kali S2 kuadrat per N1 plus N2 min 2. Dan untuk T-nya itu X bar 1 kurangi X bar 2 kurung per S kali 1 per N1 plus 1 per N2 diakar dengan DF-nya itu N1 plus N2 dalam kurung dikurangi 2. Dengan T itu nilai distribusi, S itu varian gabungan, dan S1 kuadrat itu varian sampel I1. Jadi ada contoh soal, seorang peneliti ingin membuktikan kualitas tepung terigu A lebih baik dari tepung terigu B. Diambil 12 orang konsumen tepung terigu A dan 10 orang konsumen tepung terigu B. Konsumen tepung terigu A memberi nilai rata-rata 80 dengan simpangan baku 4. Dan konsumen tepung terigu B memberi rata-rata 75 dengan simpangan baku 4,5. Ujilah hipotesis kedua tepung terigu tersebut dengan alternatif kelas tepung A lebih baik dari kelas tepung B dengan taraf nyata 5%. Jadi tahu dengan N1 tadi, sampel satunya tadi 12, sampel 2 10, lalu dengan X bar satunya 80, X bar 2 nya 75, terus dengan simpangan, karena sigma yang ada diganti dengan S, simpangan sampelnya itu 4, simpangan 1 itu 4, dan simpangan 2 nya itu 4,5. Yang ditanyakan itu adalah mu 1 lebih baik itu berarti lebih dari mu 2 dengan taraf 5%. Jadi H0 dibagi mu 1 itu kurang dari sama dengan mu 2, dan HA namanya H0 dibagi mu 1 itu lebih dari mu 2. Masukkan ke rumus yang S yang hati-hati, tinggal dihitung, dikuadratkan, dihitung, dibagi, hasilnya adalah
4,2323. Lalu mencari T-nya tadi X bar 1 kurangnya X2 bar X bar 2 per S 1 per N1 plus 1 per N2. Jadi X1 nya tadi X bar 1 nya diketahui dan X2 bar nya diketahui, jadi tinggal kurang 80,75 per S nya hasil S tadi dimasukkan dikali akar 1 per N1 nya tadi 12 plus 1 per N2 nya tadi 10. Jadi hasilnya adalah 2,759 karena 3 angka di belakang koma dibulatkan saja 9 jadi 2,76. Tadi DF-nya adalah N1 plus N2 dikurung min 2. Jadi N1-nya tadi 12, N2-nya 10 dikurangi dengan 2. Jadi 22 kurangi 2 dengan 20. Dengan taraf nyata tadi 0,05, taraf nyata ini alfanya dan TA-nya itu tadi ini 2,0080. Dan kriteria adalah T lebih dari TA dibanding dengan H0 itu ditolak, sedangkan yang T kurang dari sama dengan TA itu dibanding dengan H0 itu dapat ditolak. Jadi 2,76 lebih dari 2,0680 atau T lebih dari TA dibanding H0 itu ditolak. Jadi dengan tingkat signifikansi 5%, kita dapat simpulkan bahwa kualitas tepung A itu lebih baik daripada kualitas tepung terigu B. Yang TAI sebenarnya pakai tabel, cuma belum saya sisipkan. Sekian presentasi dari saya. Saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak melakukan kesalahan dan kurang dalam memberikan penjelasan, karena ini saya baru pertama kalinya memberikan presentasi secara lewat PPT dan dijelaskan secara langsung. Saya mohon maaf apabila saya melakukan banyak kesalahan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.